Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang jari-jari kritis insulasi. Insulasi itu sudah banyak dimaksudkan untuk menahan kalor ya, menahan rambatan kalor baik dari luar maupun dari luar suatu benda. Contohnya ini ada insulator untuk gedung yang dipasang di atap untuk menahan kalor eh, matahari yang melintasi atap ke dalam gedung. Ini insulator untuk menahan dingin, menjaga dingin air yang ada di dalam botol ini, sehingga diharapkan mengurangi kalor yang masuk dari luar. Pada daerah gedung juga biasa digunakan insulator pada dinding-dinding gedung. Ini utamanya banyak digunakan di negara-negara 4 musim. Memasangkan insulasi thermal pada bagian dinding untuk menjaga temperatur ruangan. Nah, ini model insulator kalor ya yang ada di pasaran yang terbuat dari ya istilahnya kalau kita gabus ya. Nah, ini yang paling familiar pastinya. Ini adalah insulator kalor yang dipasang pada pipa-pipa AC, air conditioning, yang dimaksudkan agar menahan kalor dari luar menuju ke refrigeran yang mengalir di dalam pipa. Ya, oke. Sekarang kita lihat insulasi. Jika digambarkan seperti ini, kita lihat bahwa ini sebuah pipa ya, yang orange pipa dan kemudian yang abu-abu adalah insulator. Nah, insulator ada sebenarnya kalau di sini harus juga adanya pipa, tapi yang kita lihat kali ini adalah insulasi, efek insulasi. Nah, digambarkan dengan seperti ini. Ini sebanyak bisa digambarkan dari T1-nya dari tengah ya, jika diketahui berapa koefisien konveksi yang ada di dalam aliran dalam pipa ini. Nah, tapi kali ini kita mau melihat jari-jari kritis insulasi. Jari-jari kritis insulasi itu adalah berapa besar, berapa tebal insulasi yang efektif ya, yang dapat digunakan untuk menahan kalor. Nah, kita lihat jika ini adalah kita anggap T1, maka ada hambatan kalor akan melintas keluar dengan menganggap bahwa fluida yang ada di dalam pipa lebih tinggi, temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur udara sekitar ya, jadi Q-nya mengarah keluar. R insulasi itu tentunya adalah konduksi, dan setelah insulasi ke udara tentunya adalah perpindahan panas konveksi. Nah, jari-jari kritis jari-jari di sini tampak bahwa Q semakin jika R1 ya, jika R2 jadi kalau bacanya ini grafik bacanya kayak gini. Jika R2 sama, ini kan R2 terhadap Q ya, laju perpindahan kalor. Jika R2 sama dengan R1 berarti itu sama dengan Q bar. Nah, jari-jari kritis jari-jari kritis insulasi didapatkan ketika Q-nya kemudian menurun gitu. Laju perpindahan kalornya menurun, puncaknya itu kritis namanya. Oke, perpindahan kalor yang terjadi kita bisa hitung dengan melalui persamaan perpindahan kalor pada silinder. Seperti ini. T1 dikurang T ruangan dibagi dengan R insulasi plus R konveksi. R insulasi sendiri adalah perpindahan kalor melintasi silinder ketebalan ya. Jadi di sini Ln kita menggunakan rumus Ln R2 per R1 dibagi dengan 2 PLK. L adalah panjang dari silinder ini. Terus ditambah dengan konveksi ya tentunya 1/HA. Itu adalah luas selimut insulasi terluar. Jadi luasannya adalah 2 PRL. Nah, jari-jari kritis untuk silinder diperoleh jika konduktivitas thermal bahan dibagi dengan konduktivitas koefisien konveksi ya,
Jadi konduktivitas termal bahan dibagi dengan koefisien konveksi adalah jari-jari kritis silinder. Sementara untuk bola itu 2K dibagi dengan H. Contoh soal. Sebuah kawat listrik berdiameter 3 mm sepanjang 5 meter terbungkus plastik, di mana konduktivitas termal plastik adalah 0,15 watt per meter derajat Celcius. Setebal 2 mm. Jadi ketebalan plastiknya itu 2 mm. Hasil pengukuran menunjukkan arus dan tegangan pada kawat itu adalah 10 ampere dan 8 volt. Ini menandakan bahwa ada bangkitan kalor nantinya ketika arus mengalir. Jika temperatur ruangan adalah 30 derajat Celcius, dengan koefisien perbedaan kalor udara di sekitar adalah 12 watt per meter bujur sangkar derajat Celcius, maka ditanyakan berapa temperatur antara kawat dan plastik. Berarti yang tadi ya, T1 pada kondisi steady state, dan jika ketebalan plastik digandakan, apakah temperatur tersebut akan naik atau turun? Kita lihat. Nah, ini kita gambarkan, selalu gambarkan persoalan ya, karena ini menjadi sebuah peta. Peta kita mengarahkan kita cara menghitungnya. Nah, ini jadi T1 itu berada yang temperatur yang di luar bare atau di luar kawat ya, yang berbatasan langsung dengan plastik, itu T1. Sementara T2 adalah temperatur bagian luar plastik. Sementara T tak berhingga adalah temperatur ruangan. Nah, jadi ketahui D1 3 mm atau 0,003 meter. TP ini maksud saya bukan temperatur ya, tapi ketebalan plastik 2 mm sama dengan 0,002 meter. Jadi bisa digambarkan begini, bahwa ini adalah kawatnya. D1 adalah diameter kawat 0,003 meter. Tebal plastik ya, itu 1. Tapi ingat bahwa tebal plastik berarti pada bagian sebelahnya juga akan ada tebal plastik berikutnya. Berarti diameter terluar insulasi itu adalah tebal plastik ditambah D1 ditambah tebal plastik. Jadi diameter terluar atau R2, diameter plastik terluar, itu sama dengan D1 ditambah 2 kali tebal plastik. 3 ditambah 2 dikali 2 mm. Itu sama dengan 7 mm atau 0,007 meter. Sehingga R2 sama dengan diameternya 2 dibagi 2 sama dengan 0,007 bagi 2 sama dengan 0,003 meter ya. R1 mudah karena D1 diameter kawat, langsung bagi 2 saja. 0,003 dibagi 2 sama dengan 0,0015 meter. Nah, kita lanjutkan. Key, aliran kalor. Nah, ini ada key generate. Key generate itu key bangkitan akibat adanya, biasanya karena seperti contoh ini ya, akibat adanya pergerakan arus listrik. Nah, key bangkitannya sama dengan daya listrik yang mengalir, yaitu tegangan dikali ampere arus. Jadi 8 volt dikali 10 ampere sama dengan 80 watt. Ini adalah key. Ini adalah sebenarnya watt listrik, tapi itu disamakan dengan key bangkitan yang terjadi di dalam kawat ini sendiri. Nah, A2, kalau begitu kita selanjutnya menghitung permukaan selimut silinder ya, A2. Yaitu keliling 2PR, jadi 2PR dikeliling dari sini, keliling panjang dari titik ini menuju kembali ke titik tersebut, itu 2PR ya. Nah, dikali dengan L, maka didapatlah luas selimut plastik bagian luar. Yaitu 2Pi dikali jari-jari luar, jari-jari R2 dikali dengan panjang panjang plastik. Panjangnya ya 5 meter, jadi dapat 0,110 meter bujur sangkar. Selanjutnya kita, ini D2 nih. Selanjutnya kita lihat menghitung hambatan-hambatan termalnya. Air konveksi yang berhubungan langsung dengan A2 ya. Jadi 1/H
A2. Jadi seluas selimut yang ini tadi. Bisa dibagi koefisien konveksi udara 12 watt per meter bujur sangkar derajat Celcius dikali dengan 0,110 meter bujur sangkar diperoleh 0,76 derajat Celcius per watt. Sementara air plastik itu sendiri adalah air konduksi, yang dari air konduksi ya, dari T1 ke T2, Len R2 dibagi R1 dibagi dengan 2 pi KL. Nah, 2 pi KL, K-nya yang dipakai adalah konduktivitas termal plastik. Terus dikali dengan panjangnya. Jadi diperoleh 0,18 derajat Celcius per watt. Nah, sehingga air total dapat dihitung, air plastik ditambah air konveksi sama dengan 0,76 ditambah 0,18 sama dengan 0,94 derajat Celcius per watt. Nah, bagaimana cara menghitung temperatur plastik? Kita tahu bahwa persamaannya adalah Q sama dengan T1 dikurang T tak berhingga dibagi dengan R total. Nah, Q sudah didapatkan dari tadi ya, tegangan dikali arus didapat 80 watt ya. R total sudah dihitung tadi, sementara temperatur ruangan sudah ada. Berarti T1 sudah bisa dihitung. Caranya R total dipindahkan ke sebelah dikali dengan Q, terus T ruangan juga dipindahkan ke sebelah. Karena ini minus, maka jadi dia akan jadi plus. Jadi bisa dituliskan T1 sama dengan T udara sekitar ditambah dengan QR total. Jadi 30 derajat ditambah 80 watt dikali 0,94 derajat Celcius dapat 105 derajat. Nah, ketebalan jari-jari kritis plastik. Nah, ini gunanya untuk menghitung apakah berapa besar sih ketebalan ketebalan kritis jari-jari plastik ya sebagai insulator. Kita gunakan langsung R kritis sama dengan konduktivitas termal bahan plastik dibagi dengan koefisien konveksi. Jadi 0,15 watt per meter derajat Celcius dibagi dengan 12 watt per meter bujur sangkar derajat Celcius. Dihasilkan 0,0125 meter atau 12,5 mm. Jadi ini adalah air kritisnya. Jadi dari air kritis ke sana ya. Jadi air kritis itu adalah puncak perpindahan kalor jika dijumlah melewati jari-jari kritis insulator tersebut. Jari-jarinya melewati 12,5 meter, maka dia akan menurun ya. Jadi perhitungan kita tadi R2 jari-jari kritis adalah 12,5 mm. Jadi di sini ini Qmax yang bisa mengalir ya, masih bisa mengalir. Nah, setelah kalau lebih tebal dari 12,5 mm, maka Q-nya akan semakin menurun. Nah, pertanyaan tadi, apakah jika tebal plastik dikalikan 2, dilipat gandakan ya, jadi maka ketebalan plastik menjadi 2 mm kali 2 sama dengan 4 mm. Berarti di sini 4 mm, sana 4 mm. Sementara diameter kawat 3 mm. Jadi 3 ditambah 4, 7 ditambah 4. Jadi 11 mm. Masih lebih kecil daripada jari-jari kritis plastik. Nah, tugas kalian coba hitung T1 yang terjadi jika ketebalan plastik menjadi 4 mm ya. Coba hitung apakah T1-nya akan naik atau T1-nya akan turun. Ya, secara logika sih sudah bisa dilihat naik turunnya. Tapi dengan Q yang konstan ya, karena tegangan dengan arus listriknya konstan. Airnya konstan, airnya tidak konstan, air akan berubah, tapi temperatur ruangan konstan. Jadi temperatur ruangan konstan, ini akan berubah. Ini akan berubah, ini konstan. Jadi perubahan ini R total itu akan menentukan berapa perubahan
T1. Saya tidak akan menyelesaikan di sini untuk itu jadi tugas kalian.